Setelah terlaksana dialog kemarin, Ustadz Mufli Safitra juga memberikan tanggapan mengenai dialog tersebut. Bisa ada dua kemungkinan. Yang seperti ini kata beliau. Setelah nonton perdebatan, teman-teman dapat apa? Sebagian itu bisa saling silang hidayah. Yang tadinya mungkin ahlus sunnah tiba-tiba jadi kena syubhat. Ada yang tadinya banyak syubhat, setelah itu mulai dapat pemikiran yang mungkin mengarahkan kepada jalan yang benar. Dan itulah yang namanya yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menunjukkan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah bisa cabut hidayah dari siapa yang Allah kehendaki. Banyak yang bilang, Ustaz, siapa kemarin pemenangnya? Semoga Allah berikan petunjuk kepada mereka berdua satu saat itu. Karena ya memang mereka sebenarnya sudah jelas kalah ya, secara pemahaman, secara pokok pemikiran. Tetapi teman-teman, meskipun kita bisa mengambil dua kesimpulan dari pernyataan beliau, di sini netizen juga makin banyak yang berpikir bagi mereka yang mencari kebenaran. Tapi mereka yang mencari kemenangan, mencari pembenaran, asal bawa dalil, dan lebih lagi dalil-dalil yang dibawakan semuanya bermasalah. Bukankah kalau kita mau berbicara ulama salaf, kita juga membawakan ulama salaf? Kalau mau banding-bandingan teman-teman, ulama salaf ada yang membolehkan tabarruk ke kuburan misalkan. Ada ulama salaf jauh lebih banyak juga melarang tabarruk ke kuburan. Nah, ketika ada perselisihan seperti ini, kemana kita untuk berujar lagi? Tentunya back to Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika mereka diajak kembali kepada Al-Quran Sunnah, tidak mau muter-muter membawakan kalam ulama. Tapi ya sudahlah, karena memang tidak ada dalilnya. Di sini saya juga mendapatkan satu video yang makjlib sekali untuk mereka dengarkan, yaitu pengakuan monohok dari Gus Baha. Coba kita simak. Nyuwun sewu, teman-teman NU ini orang-orang Suriah juga harus belajar lagi. Sering-sering memaksakan dalil-dalil yang nggak jelas, sehingga kalau ketemu alumni Umil Qura atau Madinah itu memang kita jeblok. Karena gara-gara NU punya tradisi 7 hari ada hadisnya, nanti 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya, sehingga terus repot kayak Nabi itu NU gitu. Jadi itu memang masalah menurut saya itu. Jadi masalah memang berat. Kadang-kadang saya yang menekuni ngaji terus sampai sekarang belajar saja sering nggak ngerti hadis yang ala NU itu memang ya memang masalah secara riwayat itu. Tuh. Makanya kiai-kiai kita itu kalau ketemu kubu sebelah mesti digojlok, itu hadis sahih apa enggak. Cuma selama ini alhamdulillah yang tanya ya enggak paham, yang ditanya ya enggak paham, jadi akhirnya sama-sama diam. Jadi Gus Baha sendiri teman-teman ternyata sudah mengakui bahwa kebiasaan dari mereka orang-orang NU, kan beliau ya Gus Baha yang menyebut teman-teman NU ketika ditanyakan dalil yang dibawakan hadis sahih. Saya pernah dialog masalah tahlilan ini, bahkan sampai digiring kepada apakah orang tua Nabi kafir ataukah muslim, masuk neraka ataukah surga. Saya dialog panjang melalui telepon, dan dialognya memang mau beliau rekam. Ya, beliau mau untuk direkam teman-teman. Direkam cuman belum sempat saya publik. Ada beberapa saya publik, lalu mereka tidak berkenan percakapannya di publik, lalu ngancam pidana. Akhirnya saya hapus, ya sudahlah. Terus teman-teman, anehnya memang benar seperti yang dikatakan Gus Baha. Kebanyakan di antara mereka itu membawakan dalil-dalil lemah, bermasalah, bahkan dalil-dalil yang palsu. Diskusi terbuka antara Ustadz Aswaja dan Ustadz Salafi yang kemarin ada di channelnya Kang Mas atau Dik Pras ya, Heri Pras. Ya ini saya akui 8-1 menang di Heri Pras. Lah ngakunya Ustadz Aswaja tapi tidak lengkap referensinya, malah menyebutkan athar perilaku sahabat dan tabiin yang tidak mengena. Ya, saya memalukan malah. Ya mohon maaf nih, Dik Ajir sama Dik Faris. Ya mohon maaf, saya nggak istilahnya menjatuhkan, itu tidak. Ini harus dijadikan sebagai pemacu dan pemicu, pemecut Anda berdua untuk nambah referensi lagi. Karena yang sampean sampaikan Dik Ajir sama Dik Faris itu jelas itu 1 doif, 2 doif jidan, 3 la aslalah bisa mauduan. Walaupun ada hadisnya sekalipun, sudah kami telusuri semua itu. Jadi ada 4 dari Dik Ajir, ada 1 dari Dik Faris. Sebenarnya Dik Faris ini kan ya dulunya itu Al-Irsyad ya. Kenapa pembela Ba'alawi sekarang ya? Iya juga. Bukan, Baswedan itu Al-Irsyad. Kenapa ya? Saya kadang heran. Dik Ajir itu kan bukan Ba'alawi ya. Kenapa menghamba kepada Ba'alawi ya? Karena gurunya Ba'alawi kemungkinan. Jadi data yang jenengan sampaikan Dik Ajir sama Dik Faris itu jelas mentah, memalukan. Aswaja ngelawan Salafi kalah itu memalukan gitu loh. Dalam hal ini 8-1, 8 Dik Heri Pras, 1 Dik Ajir direbut berdua sama Dik Faris. Kebanyakan di antara mereka itu
membawakan dalil-dalil lemah, bermasalah, bahkan dalil-dalil yang palsu. Untuk apa? Ya untuk membela argumen mereka ketika argumennya dipatahkan. Ini ketika kemarin di dialog ilmiah antara Gus Ajir, Mas Faris dengan Ustadz Thamrin sudah dijelaskan bahwa kata beliau semua dalil yang dipaparkan, 5 dalil yang dipaparkan itu semuanya bisa diperdebatkan, ya, apalagi melihat dan menimbang dari pujian dan celaan kepada perawinya. Sangat parah jatuhnya, teman-teman, dan itu pun sudah dibongkar sanadnya oleh Ustadz Thamrin di video yang ini. Namun poin yang ingin disampaikan kepada kalian, ketika mereka membela tradisi ngalap-ngalap berkah ke kuburan, tahlilan atau maulid nabi atau apalah itu, kebanyakan bahkan Buya Yahya pun, perhatikan, Buya Yahya menyayangkan mereka-mereka yang membela acara maulid nabi dengan dalil-dalil palsu, karena mau mencari dalil sahih tidak dapat. Akhirnya apa? Nyari dalil palsu. Gus Yahya, Buya Yahya, Gus Baha, semuanya mengakui golongannya atau orang-orang NU, teman-teman NU, berdalil dengan dalil yang bermasalah, maudhu, lebih-lebih maudhu tadi. Jadi kalau saya pribadi, ya semoga melalui dialog kemarin kita bukan mencari pembenaran, kemenangan, atau siapa menang dan kalah, poin 8-1 atau enggak. Kita murni hanya menanyakan dalil. Kalau ada dalilnya, kita akan berada di saf pertama, tabaruk kuburan. Tapi kalau tidak ada, mohon maaf, kami akan berada di saf paling depan meninggalkan. Jadi begitu. Dan yang paling aneh, sangat-sangat aneh, ketika dialog kemarin ternyata juga diserang oleh buzzer yang memuja-muji Gus Ajir dan lain sebagainya. Aduh, ya Allah. Ya, jadi sebenarnya waktu kemarin Akang debat sama Kiai Ajir, iya, sama Kiai Faris, itu sebenarnya silaturahimnya baik, yeah, semuanya baik, apa-apanya juga baik. Yang menjadi buruk itu adalah penggerakan masa online tidak diketahui hantu-hantu di kolom komentar gitu, dan penonton. Jadi kemarin Akang penontonnya banyak itu jangan GR, Kang. Itu sebenarnya banyak di antara penonton itu yang sebenarnya nggak nonton. Sebenarnya hanya datang untuk komen. Udah itu pergi lagi karena disuruh sama orang tertentu, dan itu jumlahnya banyak. Bisa dibilang itu lebih dari sepertiganya itu adalah penonton yang digerakkan, penonton palsu. Penonton yang digerakkan? Iya, penonton yang digerakkan hanya untuk ngomong, wah terima kasih Ustadz Ajir, terima kasih untuk itu. Nah terus yang komen-komen yang kayak gitu di like semua, klik yang ini dan lain sebagainya. Dan memang kelompok dari sebagian dari kelompok habaib yang biasanya bersengketa itu memang sewa buzzer. Dan saya bisa mendeteksi sampai kelurahan di mana kantor mereka itu berada. Iya. Serius itu kan? Serius. Karena kita punya alatnya. Jadi gini, di media sosial itu kan misal kalau misalkan saya berdiskusi dengan seseorang, kemudian saya terlihat blunder atau memang blunder, nah itu tuh akan di blow up terus-terusan, berkelanjutan, berkesinambungan, terus-terusan yang seperti itu. Tapi giliran ketika saya punya gagasan, punya ide yang diterima oleh masyarakat, nah itu tuh bisa diturunkan. Miris, teman-teman. Jadi semoga ini jadi pembelajaran dan bagi kalian berpikir.